dari mana asal kata Allah ini. Orang menduga bahwa Allah itu minal mustaq, alam mustaq. Artinya dari kajian morfologi bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan. Nanti ada lagi Rabbun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbun nas, malikun nas, ilahun nas. Nanti masing-masing kata itu punya aturan-aturan yang berbeda. Rabbun itu adalah sebagai pemilik. Ya. Ketika kita memanggil Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabbi, tidak pakai ya mutakalim. Ya Rabbi, enggak ada ya mutakalimnya, betul enggak? Tapi kalau dijamakan ya Rabbana ada nunya. Kalau Rabbi enggak ada. Kemudian lagi Rabbun itu adalah ketika Rabbun tersendiri itu adalah Tuhan. Tapi kalau diidhafahkan Rabbul baiti, tuan rumah. Kalau Rabbul amal itu employer yang punya pekerjaan. Kalau arbab dijamakan menjadi dewa-dewa, menjadi tuan-tuan itu. Nah ini kan setiap kata semuanya ada aturan-aturan linguistik. Soalnya kita kan bahasa Arab. Mengucapkan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah bukan Allah dong. Allah bukan Allah, dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Kan begitu. Nah, lalu setelah namanya itu Allah, di agama-agama yang lain, agama yang samawi, agama langit, ini Tuhan mereka namanya juga ya Allah juga. Kan gitu persoalannya. Lalu Allah itu apa? Nah, itu juga disebut dengan Ismul A'zam. Selain itu namanya Asmaul Husna. Dibedakan karena Ism A'zam itu Ismul Zat, namanya Allah. Kalau Rahman itu masih sifat, namanya Asmaul Husna. Lalu Asmaul Husna sendiri itu hanya 99. Tetapi asmanya Allah tak terhingga. Apapun kalau awal dengan maha, ya sudah bisa jadi sifatnya Allah. Nah ini kalau kita bahas tentang asal usul atau lafzul jalalah, itu saya pernah mengkaji lafzul jalalah itu 4 tahun baru selesai. Ya, kajian linguistik lafzul jalalah itu 4 tahun baru selesai. Artinya di situ diurai dari sisi morfologinya, psikolinguistiknya, dari sintaksisnya, dari filologinya, dari hermeneutikanya, dari dunia tersendiri lah. Dan gitu, itu baru selesai. Tapi saya kira untuk masyarakatnya tidak perlu terlalu mendalam semacam itu hanya untuk kajian-kajian akademis saja sesungguhnya mah. Ya kan begitu. Jadi jawabannya yang memperkenalkan Tuhan kita namanya Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, berikutnya bisa tidak merasakan di Nur Muhammad, Bu ya? Kita ini bisa tidak merasakan Nur Muhammad? Ini bagaimana? Begini, ini anggapan orang ini, Allah itu sebelum mencipta alam semesta, mencipta arwah-arwah manusia dulu. Setelah tercipta, nah baru diturunkan satu per satu.
Nah, ruh-ruh yang dibikin oleh Allah sebelum alam semesta ini, yang tertua adalah rohnya Nabi Muhammad. Nah, setelah alam jadi, nabi-nabi turun, nah dikeluarkannya terakhir. Itu. Jadi apakah roh manusia yang diciptakan Allah itu waktu belum bertempat di jasad dan belum turun ke bumi, ini masih banyak perdebatan. Sebab di dalam Al-Quran sendiri informasinya belum ada manusia. Hal ataka hinum minad dahri. Terus lam yakun syai'an madhkura. Hal ata ala hini minad dari, terus alal insani hal ata al insani hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura. Tahukah engkau pada suatu fase tertentu di mana manusia belum disebut apapun, lam yakun syai'an madhkura, wa ja'alnahu min nutfatin amsyajin, baru kami buat dari air mani yang bercampur itu, ya kan? Wa ja'alnahu sami'an basira, baru setelah itu bisa melihat, bisa mendengar. Jadi sebelum Allah menciptakan apapun, ya manusia juga nggak ada. Ada satu fase manusia tidak ada. Gitu. Adapun, nah ini kan terbentuk dengan hadis yang mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Hadis inilah yang membangun pemikiran bahwa roh-roh itu sudah ada pada zaman dahulu kala. Ini Al-Qur'annya bicara begitu, hal ata 'alal insani hinu minadari lam yakun syai'an madhkura wa khalaqnal insana min sulalatin amsyajin. Ya, terus nabtalih ya, wa ja'alnahu sami'an basira, baru kemudian bisa melihat, bisa mendengar. Nah, jadi kalau hadis tadi, kalau bukan karena engkau tidak akan kuciptakan langit dan bumi, logikanya berarti kan lebih dahulu Nabi Muhammad di alam semesta ini. Nah, itulah yang mereka sebut dengan Nur Muhammad. Ini kan satu hipotesa yang sesungguhnya masih perlu diperdebatkan lagi. Kalau kita pada Al-Quran, ya lam yakun syai'an madhkura, ya belum disebut apapun belum disebut apapun. Itu, saya kira seperti itu. Tetapi kita tidak menghalangi atau tidak menyalahkan orang yang menyebutkan ada Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad ini artinya, kalau saya menafsirkan dengan logika saya, ini menjadi sumber inspirasi bagi umat Muhammad, sekalipun sudah meninggal, tapi cahayanya masih memberikan motivasi kepada kita. Ketika kita orang Cirebon bertempur, jangan macam-macam, kamu kan turunannya Syekh Syarif semua, aku masih saudaraku, ngapain berantem? Nah, kita sekarang dengan Sudirman, dengan Bung Tomo, dengan siapa lagi, Cut Nyadin, macam itu kan menginspirasi. Jadi orang-orang yang sudah meninggal pun nanti bukan hanya Nabi Muhammad, orang-orang yang mati sebagai pahlawan, sebagai syuhada pun oleh Allah dinyatakan tidak mati, tapi mereka masih hidup. Artinya sama, bisa memberikan motivasi kepada kita untuk bersemangat lagi untuk hidup, memberikan spirit semacam itu, saya kira gitu. Nah, makanya di mana Nur Muhammad sesungguhnya adalah dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Makasih.